ada ibu ya yang gabung di grup? Ada bapak ibu yang gabung? Nggak kebaca ya. Baca saya Nah, di hari pertama seluruh jemaah yang akan berangkat umroh sudah berkumpul di Bandara Dim untuk persiapan check-in. Tepatnya untuk jadwalnya nanti masih belum dipastikan jamnya. Nanti diinformasikan beberapa hari sebelum berangkat. Karena ini masih tentatif waktunya dibuat. Kemudian jemaah langsung masuk ke imigrasi, bersiap-siap untuk terbang berangkat ke Madinah. Di Madinah nanti proses imigrasi, pengambilan koper dan bagasi, jemaah langsung menuju hotel dan beristirahat. Kemudian program 1 hari sampai di Madinah itu rehat dulu, free program. Jadi bebas, nanti mau istirahat boleh, mau langsung beribadah juga boleh. Nanti kalau ada yang ingin langsung beribadah, informasikan saja kepada tour leadernya nanti, atau langsung ke Buya kalau mau dipimpin ibadahnya langsung di sana nanti. Kemudian di hari kedua di Madinah, jemaah melakukan ibadah di Raudah dan menghabiskan waktu beribadah di Masjid Nabawi. Nah, itu di hari kedua. Silakan. Tunggu dulu. Untuk Raudah ada informasi Bapak Ibu. Raudah kali ini sangat rapi daripada Raudah tahun lalu. Jadi contoh, kita jadwal pukul 9 pagi. Nah, yang 9 pagi itu hanya sekitar 10 travel. Yang travel yang lain-lain mereka jadwalnya jam 11, jam 12, jadi nggak menumpuk. Jadi memang rapi, dan itu langsung misalnya jadwal kita ya jam 9, langsung 93 orang Bapak Ibu. Nah, dan itu memang harus on time untuk raudhahnya. Andai kata ada yang tertinggal 1 atau 2, itu akan sangat kesulitan masuk ke raudhah lagi. Nah, jadi memang untuk raudhah ini memang berlapang-lapang. Kalau dulu memang rapat, maju terus dia gitu kan. Kalau besok memang berlapang-lapang. Nah, usahakan untuk on time. Nah, andai kata ada yang tertinggal 1 atau 2, ini terpaksa harus mencari atau numpang ke rombongan lain, yang rombongan itu kebetulan ada yang tertinggal. Nah, kalau tidak ada yang tertinggal, berarti tunggu travel berikutnya. Ditanya ke tour leadernya, ada nggak yang penumpangnya yang ketinggalan? Oh, nggak ada, lengkap. Berarti nggak bisa. Tanya lagi, ini ada penumpang yang tinggal? Oh, nggak penuh. Nah, makanya cukup agak dilema kalau misalnya kita ada yang tertinggal. Nah, jadi besok tuh jadwal raudhah langsung masuk semuanya. Jadi kalau kita memang sholat pas bersaf-saf pun nggak masalah, karena itu kita sudah di kuota, kita sudah pasti dapat jadwalnya jam sekian. Itu kemudahan untuk kali ini Bapak Ibu. Ya, silakan lanjutkan. Ya, itu di hari kedua tetap melaksanakan ibadah di Masjid Nabawi. Kemudian untuk Raudah ini kita dapat tiketnya itu 1 kali. Tapi di hari-hari selanjutnya jika masih ingin melakukan ibadah, nanti bisa dikomunikasikan lagi sama tour leadernya. Kemudian di hari ketiga masih tetap memperbanyak ibadah, menghabiskan waktu di Masjid Nabawi, kemudian tahajud bersama. Di hari keempat jemaah melakukan ibadah juga di Raudah dan menghabiskan waktu juga di Masjid Nabawi. Nanti di hari kelima baru jemaah melaksanakan ziarah di ini jadwalnya tentatif. Mungkin nanti tour leader bisa mengajak jemaah ke makam Baki di belakang Masjid Nabawi itu, kemudian melihat sekeliling Masjid Nabawi itu. Nanti ada ke museum Al-Quran juga yang bisa kita kunjungi, melihat sejarah penerbangan bagaimana Al-Quran dibuat oleh para pejuang-pejuang semasa Nabi dahulu. Nah, kemudian Tambahan dikit. Tambahan. Ya. Kan di hari keempat tadi ya? Di hari kelima. Di hari kelima, ketika kita pergi ke Museum Al-Quran, itu di Masjidil Nabawi itu Al-Qurannya khusus Bapak Ibu.
Jadi nggak besar, nggak kecil, jadi sama rata semua ya kan. Nah, kalau boleh Bapak Ibu dari sekarang kumpulkan sedikit rezekinya. Pas di musim Al-Quran, beli Al-Quran itu agak 5 buah Bapak Ibu. Nah, kenapa 5 buah? Nanti 5 buah ini 4 buah tinggalkan di Masjid Nabawi. Nah, agar dibaca oleh jemaah-jemaah berikutnya. Karena bagaimanapun ini investasi Bapak Ibu, ketika dibaca satu ayat ya, karena ini Masjid Nabawi itu 1000 kali lipat perginya nanti. Nah, jadi kita letakkan di tiang-tiang itu. Kita udah sampai di Indonesia, itu pahala mengalir terus, mengalir terus. Nah, itu harapan Bapak Ibu. Itu satu Al-Quran. Nah, yang kedua, kalau Bapak Ibu nanti di Nabawi, itu banyak orang-orang tua-tua yang pakai kursi. Jadi sholat pakai kursi. Nah, kursinya kecil untuk satu orang. Kalau ada rezeki sedikit, nanti di hari kelima beli kursi beberapa buah Bapak Ibu, tinggalkan di Masjid Nabawi. Nah, wakafkan. Karena bagaimanapun saya lihat ya, saya lihat dia dengan mata kepala sendiri, itu kebutuhan untuk kursi di Masjid Nabawi ini tinggi sekali. Dan nggak banyak kursi yang dipakai, karena kita tahulah di kalangan umum kita ini kebutuhan kursi cukup besar ketika sholat berjemaah atau sholat sendirian. Nah, bahkan ketika membaca Al-Quran pun banyak orang tua yang tidak bisa duduk, dia butuh kursi untuk membaca. Kalau boleh nanti sisihkan agak 2 kursi, nanti dibeli beberapa rial dekat sana gitu kan. Saya wakafkan, tinggalkan sini. Nah, karena nanti hari ke-6 ya kita akan berangkat ke Mekah. Nah, kursi biarkan aja tinggal di Madinah. Dan Al-Quran itu biarkannya di Madinah. Sebagai pahala di kita Bapak Ibu. Nah, silakan lanjutkan. Ya, sebagai informasi juga, kalau yang belum pernah pergi umroh atau pergi naik haji, mungkin di sana, kalau di sini kan masjid ada kota infaknya. Kalau di sana nggak ada kota infaknya. Saya pernah mendampingi ete sendiri waktu umroh beberapa tahun lalu. Beliau ingin berinfak, kan? Di mana bukan ada kita kota infak. Nah, salah satu bentuk infak kita itu ya dengan mewakafkan Al-Quran, kemudian kursi yang bisa dimanfaatkan oleh jemaah lain. Nah, itu yang sebagai investasi akhirat kita yang insya Allah itu berupa pahala ketika kita menginfakkan berupa kursi atau Quran tersebut. Mungkin bisa juga nanti kita tinggalkan di masjid nanti ketika di Mekah juga bisa kita kita tinggalkan di sana. Tapi ya, di Mekah tidak ada yang menjual Al-Quran. Ya, ada lagi. Kalau Bapak Ibu berkeinginan di Mekah lebih besar pahalanya, beli 10 buah. Beli 10 buah, tinggalkan 5 untuk sini di Madinah, tinggalkan 5 di Mekah. Nah, lebihkan 1 untuk kita bawa ke Indonesia nanti kan. Karena berbeda Bapak Ibu ya Al-Qurannya. Yang asli Mekah, yang betul-betul dari Madinah itu agak berbeda. Walaupun ada yang jual tapi berbeda, bukan yang asli dari Madinah. Kalau Bapak Ibu bawa Al-Quran dari sini ya, terus tinggalkan di Madinah, dalam 1 atau 2 hari ke depan Al-Quran itu akan diambil, dipindahkan ke tempat lain. Karena Al-Quran di kita ini ukurannya beda-beda. Ada yang besar, ada yang kecil, ada yang lain, ada bertulisan arti. Kalau di sana itu satu rata semua ya Bapak Ibu. Yang besar kecil sebesar itu juga. Itu barangkali bisa jadi hal-hal yang perlu kita pikirkan nanti kan. Ya, di hari ke-6 jemaah melakukan persiapan ibadah umroh dengan check out di hotel yang di Madinah ya. Kemudian kita sama-sama berangkat menuju Mikat nanti di Bir Ali, yang dilanjutkan dengan check-in di Hotel Mekah. Kemudian itu membutuhkan waktu yang cukup panjang karena perjalanan kita mungkin naik bus nanti.